nama saya Deborah Abdullah. Pada podcast kali ini kami akan membahas tentang pendidikan agama Kristen masa gereja lama. Dan pastinya saya tidak sendiri di sini, karena saya akan ditemani oleh ketiga teman saya yang menjadi narasumber. Langsung saja kita panggil Kakak Merkiur, Kakak Sandra, dan Kakak Frida. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman. Pertanyaan yang pertama, menurut teman-teman, apa yang menjadi tujuan pendidikan agama Kristen pada masa gereja lama? Menurut saya, pendidikan agama Kristen pada masa gereja lama mempunyai tujuan yaitu untuk menambahkan iman, pengetahuan, serta keterampilan yang dibutuhkan orang Kristen yang hidup sebagai Kristen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari gereja Kristen pada masa gereja lama yaitu mempersiapkan orang Kristen untuk hidup di dunia serta di akhirat. Baik, menurut saya pendidikan agama Kristen adalah untuk meningkatkan pendidikan dalam anak agar memiliki iman yang baik dan benar kepada Allah. Hal ini mengarah kepada anak untuk mendalami makna iman agar anak memiliki iman yang baik dan benar kepada Allah. Tujuan pendidikan agama Kristen masa gereja lama menurut Clemens dari Alexandria adalah untuk menghasilkan seorang Kristen yang mewujudkan dalam dirinya sifat-sifat yang berasal dari Kristus dan dari kebudayaan Yunani. Baik teman-teman, dalam pendidikan agama Kristen masa gereja lama, tentunya ada orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ini. Oleh karena itu, pertanyaan yang kedua yang ingin saya ajukan adalah, siapa yang bertanggung jawab dalam pendidikan agama Kristen masa gereja lama? Baik, menurut saya tanggung jawab Kristen masa gereja lama berada di dalam gereja. Hal ini dikarenakan gereja bertanggung jawab untuk mengajar dan belajar Kristen agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Kalau menurut saya setuju pada pendapat Sandra mengenai gereja sendiri sebagai penanggung jawab dalam pendidikan ini. Hal ini dikarenakan gereja mempunyai tanggung jawab dalam mendidik serta menuntun setiap pribadi dalam melangkah serta hidup seturut dengan kebenaran Kristus. Oleh karena itu saya simpulkan bahwa gereja bertanggung jawab dalam pendidikan ini. Yang bertanggung jawab dalam pendidikan agama Kristen masa gereja lama yaitu keluarga atau ayah dan ibu dalam membimbing anak. Baik, pertanyaan yang ketiga adalah, metode apa saja yang terdapat dalam pendidikan Kristen masa gereja lama? Metode pendidikan agama Kristen masa gereja lama umumnya bersifat oral, yaitu pengajaran lisan, guru atau pengkhotbah menyampaikan ajaran Kristen secara lisan kepada murid atau jemaat. Selain itu juga menggunakan metode keteladanan, yaitu melalui contoh hidup dari pemimpin gereja. Menurut saya, metode yang terdapat dalam pendidikan masa gereja lama terdiri dari beberapa bagian, antara lain yang pertama dalam bentuk ceramah, yang kedua dalam bentuk diskusi, yang ketiga dalam bentuk praktik ibadah, dan yang terakhir dalam bentuk kunjungan di lapangan. Baik, kalau menurut saya ada 3 metode dalam pendidikan Kristen di gereja lama. Yang pertama yaitu dengan pengajaran untuk komitmen atau pendekatan dengan pendosa. Yang kedua pengajaran tentang komitmen atau pendekatan fenomenologis. Yang ketiga pengajaran atas komitmen. Baik, kita masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga. Menurut teman-teman, apa saja materi yang terdapat dalam pendidikan agama Kristen masa gereja lama? Nah, dalam pembahasan materi ini tentu saja ada materi yang terdapat dalam pendidikan agama Kristen. Nah, menurut teman-teman, apa saja materi yang terdapat
dalam pendidikan agama Kristen masa gereja lama. Baik, kalau soal materi dalam pendidikan agama Kristen masa gereja lama, materi pendidikannya lebih fokus pada ajaran-ajaran dasar kekristenan seperti ditunggal, Maha Kudus, keselamatan melalui Yesus Kristus, Roh Kudus, gereja, Alkitab, dosa dan pengampunan serta akhirat. Baik, kalau menurut saya materi pendidikan agama Kristen Gereja Lama seperti praktek ibadah, yaitu hukum serta ibadah dalam gereja. Yang kedua, etika Kristen, yaitu ajaran tentang nilai moral dan nilai-nilai Kristen. Materi pendidikan agama Kristen masa gereja lama ada dua, yaitu teologi Kristen, yaitu kajian tentang alam, manusia, dan keselamatan. Yang kedua, kisah Alkitab, yaitu kisah-kisah tentang kehidupan Yesus Kristus, para rasul, tokoh-tokoh penting lainnya dalam Alkitab. Baik, kita akan masuk dalam pertanyaan berikut. Menurut teman-teman, apakah ada perbedaan perkataan dalam pendidikan masa gereja lama? Baik, dari saya, yaitu gereja timur sangat memperhatikan sumber ajaran dari kitab suci, sedangkan gereja barat lebih memperhatikan warisan keilmuan dari bapak gereja, sehingga dari sini bisa kita temukan perbedaan pendidikan masa gereja lama. Baik, dari saya, gereja timur menekankan budaya dan sosial dan interpretasi teori, sedangkan gereja timur cenderung menunjukkan sebuah model yang universitas. Baik, dari saya, gereja timur menekan pada praktik doa dan dalam kehidupan beribadah, sedangkan gereja barat lebih memperkuat itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat permasalahan atau kritik terhadap pendidikan masa gereja lama? Baik, gereja timur sendiri, gereja pada masa itu terlalu fokus pada doktrin ketimbang pada praktik sehari-hari. Akibatnya, sejumlah praktik yang tidak sesuai dengan doktrin boleh jadi luput dari perhatian, bahkan diperbolehkan. Baik, menurut saya pendidikan agama Kristen masa gereja lama cenderung menolak ide dan berdasar dari ibadah. Hal ini menyebabkan perkembangan agama Kristen tidak merespon dengan cepat dan akurat dan perubahan sosial, budaya, dan politik terjadi pada masa itu. Pendidikan agama Kristen masa gereja lama umumnya hanya terbuka bagi orang-orang tertentu saja, yakni kalangan yang pandai baca tulis atau memiliki kondisi sosial yang lebih tinggi. Nah, bagaimana menurut teman-teman pentingnya teologi dalam pendidikan agama Kristen masa gereja lama? Teologi merupakan dasar kepercayaan pada orang Kristen. Oleh itu, pengajaran teologi sangat penting untuk memperkuat keyakinan umat Kristen dalam menjalani kehidupan yang sehari-hari seluruh masyarakat. Teologi merupakan dasar kepercayaan bagi umat Kristen. Oleh karena itu, pengajaran teologi sangat penting untuk memperkuat keyakinan orang Kristen dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut saya, ajaran teologi sangat penting karena dapat memberi pandangan pada hal yang benar serta hal yang salah. Pertanyaan yang berikut, menurut teman-teman, apa yang menjadi fokus utama dalam pendidikan pada masa gereja lama? Kalau menurut saya, yang menjadi fokus utama adalah memberikan pemahaman yang akurat tentang mendalam tentang ajaran Kristiani agar sejalan dengan ajaran Alkitab. Pendidikan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Alkitab
adalah otoritas tertinggi dan sumber kebenaran, sehingga pendidikan harus memperkuat iman dan karakter seseorang. Pendidikan ini menekankan kehidupan spiritual dan disertai kebijakan dan moralitas yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu sebagai anak Allah yang baik dan setia. Lalu bagaimana peran penting pemimpin gereja dalam pendidikan agama Kristen masa gereja lama? Para pemimpin gereja mempunyai peran yang sangat penting dalam bertanggung jawab dalam mengajarkan agama Kristen, mengembangkan karakter dan nilai spiritual umat Kristen. Baik dari saya, para pemimpin gereja juga bertanggung jawab dalam menyiapkan calon pendeta dan pemimpin gereja lainnya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Pemimpin gereja mempunyai peran sebagai role model bagi umat Kristen dan menjalankan prinsip ajaran Kristen. Pertanyaan berikut, menurut teman-teman, bagaimana sistem pendidikan agama Kristen pada masa gereja lama? Agama Kristen masa gereja lama mencakup beberapa bentuk seperti sekolah katedral, sekolah biara, dan sekolah katedral indigenus. Sistem pendidikan agama Kristen pada masa gereja lama, keberadaan sekolah adalah untuk mengajarkan agama Kristen dan mempersiapkan para calon pendeta, biarawan, dan biarawati dan para pemimpin gereja, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Pada masa gereja lama sangat penting karena dianggap sebagai keberlangsungan hidup dasar gereja. Baik, ini soal yang terakhir. Pertanyaan yang berikut, menurut teman-teman, kira-kira keuntungan apa saja yang didapat dan keuntungan apa saja yang dapat dipelajari pendidikan agama Kristen masa gereja lama? Keuntungan yang didapat dari mempelajari pendidikan agama Kristen masa gereja lama yaitu agar dapat mempelajari sejarah dan perkembangan agama Kristen secara lebih dalam. Dengan mempelajari hal ini, kita dapat memahami bagaimana agama Kristen berkembang dan menyebar di seluruh dunia. Dan saya keuntungan mempelajari pendidikan agama Kristen masa gereja lama yaitu meningkatkan pemahaman tentang ajaran dan doktrin agama Kristen. Menurut saya, pendidikan agama Kristen masa gereja lama memberikan dasar tentang cara hidup yang mempercayai umat Kristiani. Baik, kita akan masuk ke soal berikut. Dalam pendidikan agama Kristen masa gereja lama, tentunya ada terdapat berbagai dampak di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, dampak apa saja yang terjadi dalam pendidikan agama Kristen masa gereja lama ini? Kalau menurut saya, dampak yang terjadi dalam sistem gereja. Hal ini dikarenakan orang Kristen sangat penting untuk mengembangkan kehidupan dan moral yang baik. Kalau pendapat saya, dampak tersebut terjadi dalam setiap seni dan budaya. Hal ini dikarenakan gereja juga berperan penting dalam pengaruh budaya. Kalau dari saya, pendidikan ini berdampak pada pendidikan politik. Hal ini dikarenakan karena gereja mempunyai peran besar dan penguasa dan pemimpin politik pada masa itu. Mari kita masuk dalam pertanyaan yang terakhir dari saya, yaitu bagaimana pengaruh pendidikan agama Kristen masa gereja lama? Baik, kalau menurut saya, pendidikan agama Kristen masa gereja lama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan gereja, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitatif, pendidikan agama Kristen masa gereja lama membantu gereja untuk memperluas jangkauan. Dengan demikian, pendidikan agama Kristen membantu gereja untuk menarik
orang-orang baru untuk menjadi pengikut Kristus. Secara kualitas, pemimpin agama Kristen di masa gereja lama membantu menghasilkan pemimpin Kristen yang berkualitas. Baik, jadi dari jawaban yang diberikan kepada teman-teman, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan agama Kristen masa gereja lama merupakan warisan berharga bagi gereja masa kini. Pendidikan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam mengembangkan pendidikan agama Kristen masa kini sebagai pemuda dan pemilih. Sekian podcast dari kelompok kami, kelompok 9. Terima kasih untuk Kakak Bakil, Kakak Frida, dan Kakak Sandra atas partisipasinya dalam menjawab pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih.